Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita, tata cara mengunci seseorang yang sudah lama kena sihir, pelet bisa nggak masuk lagi. Bagaimana cara ustadznya? Apa selalu perlu dibaca buat mengunci? Apa ayat kursi atau gimana? Mengunci maksudnya bagaimana? Apakah pertanyaannya ini seperti ini? Orang terkena pelet supaya tidak terkena lagi gitu ya, kan seperti itu. Ya, pelet itu sama saja dengan sihir ya, sama hanya dengan santet. Tidak ada kata menyerah, itu tidak ada, karena orang yang melakukan sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Misalkan saya mengamalkan haji jalan goyang, saya kan sudah melakukan perjanjian dengan iblis ya. Maka tidak ada alasan untuk tidak berhasil ya. Selama saya hidup, maka iblis tersebut akan membantu saya untuk menundukkan target. Dengan konsekuensi ya, saya masuk neraka. Dengan konsekuensi saya menuruti apa yang menjadi permintaan iblis, bisa sesaji dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kalau misalkan orang terkena guna-guna ya, supaya tidak terkena guna-guna lagi, maka dia harus memiliki energi positif yang lebih besar daripada guna-guna itu sendiri. Rumusnya seperti itu ya. Apalagi sudah kena, orang sudah terkena pelet, itu sudah punya yang namanya luka gaib ya. Portal gaibnya ini sudah terbuka, sehingga akan rentan untuk dimasuki energi gaib yang sifatnya negatif. Dimasuki ya, termasuk makhluk halus tadi ya. Makhluk halus pelet itu akan mudah gitu. Solusinya bagaimana? Yo, energi positif dia harus miliki. Dia harus punya amalan harian, amalan mingguan, amalan bulanan untuk mempertahankan energi ya, energi dirinya itu supaya positif ya. Caranya seperti itu ya. Sampai kapan itu? Yo, sampai pelakunya meninggal dunia. Kalau pelakunya meninggal dunia baru ya, dia sudah bebas. Kenapa? Tidak ada yang nyerang. Tapi kalau pelakunya masih hidup, itu akan terus menyerang. Maka kalau kamu tidak ingin katakanlah terkena ya, kalau kamu tidak ingin terkena ya, maka kamu harus punya energi positif dari ibadahmu dan tirakatmu. Tidak cukup hanya kamu sholat 5 waktu saja, tidak cukup. Tidak cukup kamu hanya dengan zikir saja, tidak cukup ya. Tambahi dengan puasa, dan itu Anda harus lakukan secara konsisten, istiqomah, dan kamu akan tahu sendiri gitu ya. Kamu akan mampu mengukur seberapa besar energi yang kamu butuhkan supaya pelet itu tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kalau itu tidak Anda lakukan, ya tetap saja ya. Paham ya? Sama ya, saya pernah ngalami itu ya. Sihir, bukan pelet ya, sihir telus santet. Saya bisa sembuh dari sihir itu setelah 4 tahun menjalankan tirakat. Dan sampai detik ini saya pun tirakat ya. Sihir itu tidak akan berhenti ya, ketika saya belum mati atau ketika pelakunya belum mati ya. Karena sihir itu cuma konsekuensinya berhasil atau tidak, itu saja. Hidup atau mati ya. Kenapa? Sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Saya sampai detik ini tirakat, zikir, wirid ya.
Tetap saya lakukan sampai detik ini. Sudah hampir berapa? 10 tahun. Ya. Itu bisa saya rasakan ketika saya lengah gitu ya. Misalnya kelupaan itu, wah itu badan itu sakit semua. Serangan itu. Tapi ketika kita ini katakanlah berzikir ya, ngaji ya, itu biasa-biasa saja. Ya mereka yang kesakitan. Ya, ibaratnya seperti itu. Terus juga saudara siapa ini? Praknik. Saya selama ini mengamalkan pengasihan surat Yasin 7 mubin. Target sudah dipastikan kena. Waduh, dia sudah bisa memastikan kena. Target sudah dipastikan kena karena dia selalu nanyain soal saya kesana kemari sama orang-orang. Cuma dia nggak mau menghubungi saya. Lawang katanya lo, kamu itu harus bisa membuktikan sendiri, bukan katanya. Ya. Kalau kamu katanya berarti kamu bodoh. Loh, ya. Kenapa kamu bodoh? Kamu tidak membuktikan sendiri. Ya. Katanya. Pernahkah kamu berpikir gitu loh ya? Pernahkah kamu berpikir yang ngomong kepadamu itu temanmu? Ya, kamu kasih tahu ya apa kabarnya? Ya, bagaimana kabarnya si A itu? Oh si A itu menanyakan kamu, berarti kamu simpulkan dia itu suka dengan kamu. Nah, ini lucu ya. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah berdasarkan katanya ya, tapi kamu tidak membuktikan sendiri, berarti kamu itu bodoh gitu ya. Kenapa bodoh? Ya. Karena kamu percaya katanya orang, tapi kamu tidak melihat sendiri, padahal sudah jelas yang kamu targetkan ya. Yang kamu targetkan ya. Yang kamu targetkan itu tidak ada respon terhadap dirimu. Ini kan sudah berbalik itu. Terus juga ini pertanyaan saya, seberapa kuat target memendam perasaan cinta itu? Apa mungkin sampai 40 tahun seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa wanita mampu memendam perasaan cinta hingga 40 tahun? Ya kamu itu lucu malah bawa-bawa Sayyidina Ali gitu. Kamu selalu mengkait-kaitkan untuk pembenaran pemahamanmu. Ini lucu. Yang sederhana saja, yang simpel-simpel saja. Ya. Ketika katanya target itu suka dengan dirimu, mencari-cari dirimu, kamu verifikasi kepada target. Itu kan seperti itu toh. Itu logika sederhananya seperti itu. Kalau ndak ada kamu verifikasi, kamu nunggu, ndak ada reaksi, berarti yang diomongkan ya, yang diomongkan oleh orang-orang tersebut itu semua bohong. Karena mereka temanmu, ya pasti yang ngomongnya yang bagus-bagus. Coba kalau mereka musuh, mereka akan lebih jujur. Loh ya. Ya, ingat ya, banyak orang itu hancur karena teman. Dalam artian musuh dalam selimut. Kenapa? Karena kamu lengah. Yaitu kamu harusnya pintar jadi bodoh. Kenapa? Percaya tanpa memverifikasi, percaya tanpa membuktikan. Ya. Kamu sudah memastikan dulu. Ya. Kamu sudah memastikan. Ya. Tapi kamu tidak mengukur, kamu tidak memverifikasi, hanya berdasarkan katanya, ya. Tidak membuktikan, hanya berdasarkan katanya. Lah ini segoblok-gobloknya orang ini. Oh ya. Jadi ketika kita ini tahu ya sesuatu ya, tetap kita ini harus membuktikan. Oh ya.
Kita harus membuktikan. Kalau hanya katanya, misalnya itu loh katanya si A dia itu pencuri, kamu percaya kan? Kamu tidak melihat sendiri, kamu tidak punya bukti lain, kamu tidak bisa memverifikasi, hanya katanya. Ya, ya tidak bisa. Ya, Anda harus verifikasi, Anda harus bisa melihat sendiri, Anda harus bisa mendengar sendiri, Anda harus bisa berhubungan sendiri untuk meyakinkan katanya tadi. Ya, itulah ya. Katanya itu kan sebatas teori. Ya, prakteknya adalah tindakan Anda. Ya, kalau Anda nunggu ya, 40 tahun, ngapain? Ya, ngapain Anda itu memastikan? Kalau Anda sendiri tidak yakin, itu kan tandanya Anda tidak yakin dengan amalan Anda. Disitulah keraguan-keraguan yang harus diperbaiki. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.